Ketua KPK telah menyandang status tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Publik digegerkan dengan operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Pemprov Bengkulu. Tak main-main, penyidik KPK menangkap calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang diduga terlibat kasus pemerasan dan gratifikasi untuk ongkos pemenangan Rohidin di pemilihan gubernur Bengkulu 2024. Berdasarkan berita tersebut, kami menyusun beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada beberapa narasumber. Langsung aja kita simak videonya. Untuk narasumber pertama yaitu Pak Yanuar Bakti Wiratama sebagai salah satu dosen di ITK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tanjatun Jonathan Yonito dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2022. Lalu dengan Bapak dari hari ini kita ada tugas wawancara dengan tema pemerasan dan juga korupsi. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya aja. Apakah Bapak setuju jika pemerasan oleh pejabat negara disebut sebagai korupsi, bukan sekedar kejahatan biasa? Disebut sebagai korupsi ya. Definisi korupsi kan mengambil hak orang lain ya. Ya berarti dari definisi simpel itu, berarti ya pemerasan terhadap orang biasa itu merupakan benar korupsi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dampak dari kasus pemerasan lebih menambah hukum terhadap kepercayaan masyarakat? Berarti lebih ke kepercayaan ya. Kepercayaan sih pasti dari situ pasti pertama saya sebagai warga sipil aja ya. Pasti masyarakat itu akan lebih berhati-hati terhadap pemilihan pejabat yang akan dipilih dalam masa mendatang atau bagaimana, atau mungkin kalau pejabat tersebut dipilih oleh pimpinan yang lebih atas, pasti akan lebih skeptis terhadap pemilihan yang diberikan. Apakah pemilihan itu tuh berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan praktik? Pertanyaannya yang terima kasih banyak Mas Yanuar. Mungkin bisa dicukupkan. Dan yang kedua ada Tio Adi Santoso sebagai Ketua Himpunan Prodi Matematika. Apa pentingnya kasus Firly Bahuri dan Rohidin Mersyah dalam menunjukkan cara pejabat melakukan pemerasan? Jadi dari kasus yang disebutkan tadi terlihat bahwa dari kedua kasus tersebut itu menunjukkan adanya modus pemerasan oleh pejabat tinggi lewat penyalahgunaan jabatan gitu. Contohnya itu ya seperti memaksa bawahan atau orang lain untuk setor uang atau barang dalam bentuk apapun. Jadi itu saya. Pertanyaan kedua, apakah kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di lembaga negara belum berjalan dengan baik? Menurut saya, ya, pengawasan internal belum berjalan dengan baik, masih lamban dan tidak tegas, baik di KPK maupun di pemerintah daerah. Terlihat dari kasus-kasus tersebut itu baru terbongkar lewat operasi tangkap tangan oleh pihak eksternal, bukan dari mekanisme internal yang semestinya berfungsi lebih awal. Dan yang terakhir ada Ibu Ayu sebagai salah satu pelaku usaha MKAN. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Jelina Serain Firdaus. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Ibu dengan siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Oke. Saya ingin bertanya terkait tentang pemerasan oleh pejabat negara, apakah disebut sebagai korupsi? Bukan sekedar kejahatan biasa? Setuju kalau dibilang korupsi karena otomatis kan itu juga membuat masyarakat pasti resah ya Mbak. Karena otomatis kan seperti yang dikatakan tadi pertanyaannya adalah apakah Anda setuju jika pemerasan oleh pejabat negara disebut sebagai korupsi bukan sekadar kejahatan biasa? ya, karena pemerasan itu juga merugikan warga negara. Misalnya saya kalau mau membuat sesuatu atau mengurus sesuatu kalau tidak dengan
menyogok, mungkin berhubungan ya antara pemerasan dan penyogokan, bakalan nantinya permasalahan itu akan berhubungan, itu pasti. Karena ujung-ujungnya berhubungan dengan keuangannya. Kalau saya sangat setuju karena memang pemerasan itu pastinya merugikan ya Mbak ya. Kalau bagi saya itu kalau bisa tidak harus dengan pemerasan, tapi berjalan dengan lancar semua urusan. Itu gimana caranya berarti PR bagi para pejabat ya Mbak, terutama ya. Kalau saya sih setuju karena itu memang sangat-sangat merugikan. Kalau bisa gimana sih caranya semua urusan atau perkara tanpa pemerasan tapi terlaksana dengan baik tanpa ada kekecewaan dari para masyarakat. Oke, mungkin itu aja ya Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wawancara yang kami lakukan telah selesai. Adapun hasil yang dapat kami simpulkan yaitu, dari hasil wawancara kami menemukan bahwa pemerasan sebagai bentuk korupsi terjadi ketika pejabat atau aparat menyalahgunakan kekuasaan untuk meminta imbalan, biasanya dengan ancaman terselubung. Wawancara menunjukkan bahwa praktik ini marak karena lemahnya pengawasan, ketimpangan kuasa, dan budaya takut di masyarakat. Perlu upaya tegas melalui pengawasan, edukasi, dan perlindungan terhadap pelapor untuk memberantasnya. Dari hasil riset kami menemukan bahwa korupsi berbentuk pemerasan adalah bentuk pelanggaran serius yang merusak kepercayaan publik dan tatanan birokrasi. Penindakan tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga negara. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.